Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, masih membahas tentang orang-orang yang masuk surga dengan tauhidnya tanpa hisab dan azab. Di mana malam ini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Siapa saja orang-orang yang dengan tauhid mereka masuk surga tanpa hisab dan azab. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan orangnya, Rasul hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja, sehingga memungkinkan siapapun bisa masuk pada kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab dengan syarat terpenuhi 4 sifat yang tercantum dalam hadis yang sudah kita baca pada minggu yang lalu. Yang pertama, ar-ruqyah, tidak meminta ruqyah. Sedikit kita bicara soal ruqyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya ruqyah itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada hal yang diharamkan seseorang itu meruqyah. Boleh-boleh saja. Bahkan bisa saja bukan hanya sekedar boleh, tetapi sunnah yang baik. Karena Nabi SAW pernah meruqyah dirinya dan juga meruqyah sebagian para sahabatnya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW idza ishtaka, kalau mengeluhkan sesuatu, yaqra ala nafsihi bil muawwidzat, maka beliau membaca kepada dirinya 2 surat perlindungan. Wa yanfuth, kemudian beliau meniupkan kepada tempat yang sakit tersebut. Falamma ishtadda waja'uhu, tapi ketika di hari beliau semakin memarah sakitnya sebelum meninggalnya, kuntu aqra alaihi, aku yang membacakan surah muawwidzatain itu kepada Nabi. Wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, dan aku mengusapkan kepada tangannya karena mengharap berkahnya. Artinya Nabi SAW meruqyah dirinya dan diruqyahlah orang lain. Aisyah meruqyahnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Hukum ruqyah itu tidak ada masalah. Apalagi ada kisah dari seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi satu hari beliau bersama rombongan pulang dari safar. Kemudian kehabisan bekal. Akhirnya kemudian rombongan Abu Sa'id Al-Khudri ini mereka mampir di sebuah desa karena kehabisan bekal. Masuklah kemudian ke desa tersebut dengan harapan ada yang mau menjamu tamu, karena mereka kehabisan bekal, masalahnya bisa kelaparan di jalan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan satu penduduk desa yang ditemui itu tidak ada satupun yang dermawan, semua bakhil.
Tidak ada yang memberi sesuatu kepada rombongan Abu Sa'id Al-Khudri ini. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongan pun keluar dari desa itu untuk mencari desa lain. Qadarullah, pimpinan desa itu, Pak Lurahnya mungkin, tersengat kalajengking. Lah di desa itu tidak ada yang tahu soal pengobatan itu. Akhirnya kemudian orang-orang desa itu melihat dari rombongan para sahabat ini, kayaknya mungkin di antara kalian ada tabib yang bisa mengobati kepala desa kami. Maka salah seorang sahabat di antara mereka mengatakan, saya bisa mengobatinya, tapi dengan imbalan kalian harus memberi beberapa ekor kambing kepada kami. Akhirnya kemudian sahabat ini membacakan surah Al-Fatihah kepada kepala desa yang terkena salah jengking ini, tiba-tiba sembuh. Dari sini menunjukkan bahwa ruqyah itu bukan hanya sekedar penyakit ruh saja, tapi penyakit badan pun bisa disembuhkan. Karena tersengat kala jengking ini penyakit badan, bukan ruh seperti kena sihir, kesantet dan yang semacamnya. Tapi bisa sembuh dengan surah Al-Fatihah tadi. Dengan cara diruqyah menggunakan surah Al-Fatihah, tiba-tiba sembuh. Akhirnya sebagaimana perjanjian, dia harus memberikan beberapa ekor kambing. Dari sini juga boleh seseorang peruqyah itu mengambil upah, tetapi dengan syarat jangan berlebihan. Akhirnya kemudian dibawalah kemudian kambing-kambing itu, sebagiannya disembelih dimakan, sebagiannya dibawa balik. Kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba seperti apa yang kalian ruqyahkan kepada kepala desa itu? Maka akhirnya dicontohkan oleh seorang sahabat ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah yang seperti itu selama tidak ada kandungan syirik, selama tidak ada kesyirikan, ada masalah. Kemudian Nabi SAW meminta bagian upahnya. Maka sahabat pun kemudian memberikan beberapa kambing. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun tersenyum dan senang. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW membenarkan ruqyahnya para sahabat. Artinya ruqyah itu ya tidak ada masalah. Kemudian juga riwayat yang lain dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu an. Utsman ibn Abil As radhiyallahu an, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam jasadnya sejak dia masuk Islam itu ada yang sakit, si Utsman ibn Abil As ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Utsman ibn Abil As ini, dha yadaka alal makanil ladzi ta'allam min jasadik, letakkan tanganmu di tempat yang ada sakit dalam jasadmu itu. Pemain sakit di sini ya pegang begini, sakit kepala begini, gini, kalau gini nggak ada duit. Jadi akhirnya kemudian kata Nabi SAW, kul, katakan bismillahi thalathan, ucapkan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkan 7 kali, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Katanya Utsman ibn Abil As, aku pun melakukan apa yang disarankan Nabi. Fa adhaballahu ma kana bi, tiba-tiba Allah menghilangkan sakit yang ada dalam jasadku sejak aku masuk Islam. Dari sini juga ruqyah ini bermanfaat untuk penyakit jasad gitu ya, bukan ruh saja. Minimalnya antum kalau umpamanya mau membaca surat-surat pendek paling sedikit 7 kali lah kan begitu. Kalau lebih daripada 7 kali tidak ada masalah. Atau 3 kali atau 7 kali, lebih banyak lagi lebih baik tentunya ya. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menceritakan saat dia haji ke Mekah, jadi dia ngedrop sakit gitu ya, Imam Ibnul Qayyim ini.
Akhirnya kemudian dia pun meruqyah dirinya sendiri. Dia letakkan kemudian tangannya di tempat jasadnya yang sakit. Kemudian Imam Ibnul Qayyim membaca muawwidzataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwal qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 7 kali. Kemudian diletakkan di tempat sakit dalam jasadnya, dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tiba-tiba Allah hilangkan penyakitku. Jadi ruqyah tidak masalah, karena para ulama pun seperti itu. Mereka meruqyah, tetapi pada dasarnya ruqyah itu sebaiknya ruqyahlah diri sendiri. Jadi meruqyah itu sebaiknya meruqyah diri sendiri. Tidak perlu kemudian kita mencari ustadz atau pakar ruqyah, tidak perlu. Karena hukum asalnya itu ruqyah adalah meruqyah diri sendiri. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, langsung minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau seandainya kita mencari pakar ruqyah atau ustaz tertentu untuk meruqyah, ada 2 kemungkinan. Pertama, dikhawatirkan ada ketergantungan kepada ustaz yang meruqyah itu, seolah-olah yang menyembuhkan itu ustaznya. Sebab kalau seandainya peruqyah orang lain, kayaknya kurang manjur itu. Ada dua peruqyah nih, satu ustaz, satu santrinya. Yakin kemana nih? Yakin ke ustadznya lah kan gitu. Akhirnya kan ketergantungan, seolah-olah nanti yang menyembuhkan dia. Atau kalau tidak sembuh, nanti dicela pula ustadznya itu. Ustadznya nggak beres, nggak pandai ruqyah katanya. Kan gitu ya. Ya orang kan begitu biasanya. Ya. Tapi kalau seandainya meruqyah diri sendiri, kan tidak mungkin suudzon kepada orang, atau punya keyakinan bahwa dia yang menyembuhkan, paling menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah itu sebab. Ingat, ruqyah itu sebab, bukan obat. Yang harus dipahami, ruqyah itu sebab, bukan obat. Makanya sudah sering saya katakan bahwa dalam dunia pengobatan itu harus antum ketahui tentang 3 perkara. Pertama, ada obat itu yang bisa menyembuhkan secara nas Al-Quran ataupun nas hadis-hadis Nabi SAW. Kalau memang ada Al-Qurannya, ada hadisnya bahwa perkara itu bisa menyembuhkan, atau obat-obat tertentu bisa menyembuhkan, ya tidak ada masalah, antum harus yakin. Seperti mamanya air zam-zam, jelas hadisnya kan itu. Kemudian habbatus sauda, jelas hadisnya, habbatus sauda dawaun likulli da, kata Rasul, obat segala penyakit, kan jelas tuh nasnya. Atau minyak zaitun, karena dia minyak mubarakah yang penuh berkah. Jadi kalau ada nas-nasnya sharih atau madu gitu ya, itu jelas, maka tidak masalah berobat, karena jelas Qur'annya, jelas hadisnya. Tetapi ini pun belum tentu mengobati secara mutlak kan. Ya ada yang cocok, ada yang tidak kan. Ya namanya kan penyembuhan itu kan kembali kepada takdir, ikhwan. Mau dokter sehebat apapun, mau obat semanjur apapun, kalau Allah takdirkan tidak sembuh, tidak akan sembuh. Ini berkaitan dengan takdir masalahnya. Kemudian yang kedua, Quran tidak mengatakan ini obat, ataupun hadis-hadis Nabi SAW juga tidak mengatakan ini obat. Tetapi secara penelitian, mungkin akar-akar tertentu, daun-daun tertentu, pohon-pohon tertentu, rumput-rumput tertentu itu setelah diteliti, rupanya mengandung zat-zat tertentu yang bisa mengobati ini dan itu. Bisa mengobati kolesterol, gula, asam urat, dan begitu seterusnya umpamanya kan. Dan terbukti, walaupun tidak 100%, tetapi kebanyakan sembuh. Kalau ada pengobatan dan sudah diteliti dan terbukti penelitiannya, walaupun tidak 100%, tapi secara umum bisa menyembuhkan, maka tidak mengapa kita berobat dengan obat itu. Tidak ada masalah, karena sudah ada penelitian. Lah yang jadi masalah itu yang ketiga nih. Quran tidak mengatakan itu obat, hadis tidak mengatakan itu obat, tidak ada penelitian baik dalam dunia kedokteran, farmasi, herbalis dan yang semacamnya. Tiba-tiba kita pula menganggap itu obat.
Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Inilah yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia sampai meyakini sebab itu penyembuh, itu bukan syirik kecil lagi, itu sudah naik ke syirik besar itu. Contoh umpamanya, seseorang kemudian datang ke orang pintar, kemudian dikasih benang, suruh diikatkan di kaki ataupun di tangan, di leher, nanti penyakitmu hilang katanya. Lah benang ini tidak pernah diteliti, kecuali orang-orang tukang jahit ya, mungkin kan itu. Tapi nggak ada dokter farmasi neliti benang kan gitu ya. Artinya bahwa ini kan aneh, kok benang bisa jadi sesuatu yang bisa mengobati, padahal di rumah sakit manapun tidak ada, di farmasi apapun tidak ada, kok dia pula jual benang itu? Berarti dia menjadikan sebab benang kesembuhan, padahal benang itu bukan sebab penyembuh. Kalau dia mengatakan tetap Allah yang menyembuhkan, benang ini perantaranya, syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan benang ini yang menyembuhkan dan menafikan Allah, itu syirik akbar. Dan umumnya yang menggunakan jimat itu terjerumus kepada syirkul akbar umumnya, karena ada ketergantungan. Lah ruqyah sendiri, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu bukan penyembuhan, itu sebab penyembuhan. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ruqyah ini adalah syar'i, masuk ke poin yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an itu di antara faedahnya adalah sebagai obat. Berarti nas Qur'an bahwa kalau kita meruqyah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang warid, maka itu bisa menyembuhkan. Berarti ruqyah itu ada dasarnya dari Al-Qur'an, bahwa bacaan Qur'an itu bisa menyembuhkan. Tapi ingat, ini hanya sebagai sebab saja. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ruqyah syar'iyah itu ada 3 syarat. Pertama, antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi wal ma'thuri anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang dibaca itu kalamullah, maksudnya Al-Quran, atau menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau doa-doa yang ma'thur datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ketahui bahwa ruqyah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Terima jadi. Jangan buat-buat ruqyah yang tidak dibuat Nabi, karena ruqyah itu sudah ada ajarannya ya. Kemudian yang kedua, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menambahkan syarat antakuna bil lisanil arabi, harus dengan lisan Arab, wa ma yu'raf maknahu, ataupun kalaupun tidak lisan Arab, lisan-lisan atau bahasa-bahasa yang dipahami maknanya. Kalau memang bisa bahasa Arab, ya tentu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW yang ma'thur, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau tidak bisa, ya menggunakan bahasa Indonesia, tidak masalah, yang jelas dipahami maknanya dan didengar orang yang diruqyahnya. Jangan meruqyah itu gerendeng-gerendeng nggak jelas gitu kan. Karena ada orang yang mencampur adukan antara ruqyah syar'i dengan yang tidak syar'i. Contoh umpamanya, ketika dia baca Fatihah, jelas baca Fatihahnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu ada bacaan lain yang enggak jelas, was gitu. Itu enggak jelas tuh. Ini sudah enggak jelas, karena syaratnya harus jelas. Bahasa yang dibacanya jelas, imma bahasa Arab atau bahasa yang lain yang jelas dia bisa dipahami. Loh, kalau was gimana bisa dipahami? Ya, harus dipahami. Kemudian yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidzatiha bal bitaqdirillahi azza wajalla. Harus diyakini bahwa ruqyah itu tidak membawa pengaruh secara zatnya, bahkan semua pengaruh kesembuhan itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau seandainya ada seorang peruqyah meruqyah sembuh, kemudian meruqyah lain juga tidak sembuh, berarti semua takdir. Yang satu ditakdirkan sembuh, yang satu ditakdirkan tidak sembuh. Jadi karena kekuatan ruqyah itu juga kembali kepada kekuatan orang yang diruqyah, kepada kekuatan orang yang meruqyah, dan kepada lafad-lafad ruqyah itu sendiri. Jadi menentukan ruqyah mujarab tidak itu kembali ketiga ini. Pertama, kekuatan orang yang meruqyah. Kekuatan orang meruqyah ini kembali kepada orangnya. Dia mungkin soleh, taat, rajin ngaji, rajin sholat, orangnya bertauhid, alim, begitu umpamanya. Kemudian orang yang diruqyahnya pun berusaha untuk berubah. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, mulai banyak zikir, baca Quran itu dan lain sebagainya. Kemudian lafad-lafadnya juga jelas. Walaupun dalam hal ini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan secara umum Al-Quran itu bisa dijadikan ruqyah. Secara umum dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu satu mushaf, itu semua bisa digunakan untuk ruqyah. Surat apa saja. Tetapi kalau seandainya ada surat-surat yang memang warid keutamaannya, artinya ada keutamaan tersendiri, maka itu lebih afdal lagi. Seperti baca Al-Fatihah, kan jelas keutamaannya gitu ya. Kemudian muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ataupun ayat kursi, ataupun akhir surah Al-Baqarah, atau Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan jelas tuh, jelas ya. Ya, apalagi kalau seandainya surat-surat itu warid keutamaannya lebih baik lagi. Tapi kalaupun seandainya tidak menggunakan ayat itu, semua ayat yang dibaca bisa untuk ruqyah. Karena Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an secara umum, ya. Dari awal sampai akhir itu bisa menjadi syifa bagi obat. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifiyah cara meruqyah diri sendiri ataupun orang lain. Bisa hanya sekedar membaca saja dengan niat untuk menyembuhkan. Pamannya, saya ingin menyembuhkan, saya punya penyakit. Akhirnya saya ambil Quran, saya niatkan bacaan ini dan saya bertawassul dengan kalam Allah kepada Allah. Kemudian niatkan itu untuk kesembuhan kita. Kemudian kita baca saja terus. Ataupun boleh juga dengan tiupan. Dengan tiupan. Imma dengan tiupan atau ada sedikit ludah yang keluar, rib namanya. Bisa tiupan saja, bisa ludah saja, bisa gabungan tiupan dan ludah. Kapan itu? Bisa sebelum membaca Quran, bisa setelah membaca Quran, bisa di tengah-tengah membaca Quran. Maksudnya, pamannya tangan saya sakit, maka kita tiup dulu, kemudian baca Quran, gitu ya. Ataupun umpamanya baca Quran dulu, baru kita tiup, gitu ya. Atau sambil baca Quran meniup-niup, boleh tiga-tiganya, ya. Karena tidak ada ketentuan dan semua dari riwayatnya, semua riwayat Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Kadang Rasul meniup sebelumnya, kadang Rasul meniup setelahnya, kadang Rasul meniup di tengah-tengahnya. Jadi bisa itu semuanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kepada orang lain tentu harus dilihat. Kalau orang yang kita ruqyah itu mungkin ada hubungan mahram dengan kita, ya enggak apa-apa kita sentuh, kita tiup-tiup. Ya. Kalau sama orang tua jangan kasih ludah lah. Ya niup saja gitu ya. Jadi kalau ada hubungan mahram nggak ada masalah. Masalahnya kalau kepada yang bukan mahram, ajnabi. Saya lihat para peruqyah ini aneh. Kadang-kadang dia pegang pada istri orang itu. Ustaz ada mahramnya. Walaupun ada mahramnya, mahramnya itu tidak punya cemburu tuh. Masa istri pegang-pegang dia nggak marah? Mana perasaan malunya? Nggak boleh. Ustaz peruqyahnya pakai kaos tangan, walaupun pakai kaos tangan itu istri orang. Lalu siapa yang pegang, siapa yang mengusap? Yang mengusap dan memegang ya suaminya atau mahramnya. Kita yang baca Quran, dia yang mengusap. Nggak boleh kita yang baca Quran, kita yang mengusap seperti itu.
Karena tidak ada contohnya seperti itu. Dan itu bisa mengundang fitnah. Bisa mengundang fitnah. Ataupun cukup seseorang itu dibacakan saja, tidak diusap, gak ada masalah kok. Nggak dipegang juga nggak masalah. Karena pengaruh Al-Quran itu loh tidak ada yang tahu. Sebagaimana pengaruh sihir itu ketika menyihir itu tidak ada yang tahu. Ini perkara gaib. Kita yakin saja bahwa Quran itu mempunyai pengaruh besar. Gimana cara kerjanya ya itu Allah yang tahu. Baca saja. Kalau dia meronta-ronta atau apa begitu kan, ya nanti mahramnya yang pegangi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ada sebuah kisah dijelaskan oleh sebagian masyayikh ini bahwa ada orang di satu keluarga itu, ada orang yang sudah lama mengalami sakit. Jadi dia meminta fatwa kepada salah satu syekh. Jadi kata syekh ini, cukup engkau baca ayat kursi saja. Cukup engkau baca ayat kursi, niatkan kesembuhan dan bertawassullah kepada Allah dengan nama-nama Allah di situ. Sambil pegang tempat yang kau sakit itu. Akhirnya dia membaca 150 kali ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, udah habis, diusap bagian sakitnya, dibaca lagi, diusap. Dan dia tidak sama sekali tidak bosan, terus saja. Dari pagi, siang, malam dia melakukan seperti itu. Sampai 150 ayat kursi dia baca. Subhanallah. Kata dia, rupanya di sini pengaruhnya besar. Mulai terurai itu penyakitnya, sakitnya mulai mereda dan begitu seterusnya. Jadi walaupun hanya sekedar membaca saja, pengaruh ayat itu sangat berpengaruh. Tidak mesti harus ada sentuhan, tidak mesti harus ada tiupan, karena ruqyah ini perkaranya luas. Ya, kalau disempitkan nanti perlu dalil. Oh, harus dipegang, mana dalilnya? Karena Al-Quran sendiri mengatakan secara umum cukup dibaca. Memang ada contoh dari Nabi SAW meniup, kemudian memberikan ludah. Tapi juga ada cara-cara yang lain yang lebih elegan daripada itu. Dengan cara apa? Menggunakan media air, atau media minyak zaitun, atau media garam umpamanya. Seperti Ali radhiyallahu an, sholat dia, tiba-tiba kalajengking nyengat dia. Kemudian Ali tiba-tiba mengatakan, laknatullah alal aqrab, katanya. Laknat Allah kepada kalajengking. Tidak sholat, tidak di luar sholat, tetap aja gigit, katanya. Kata Ali. Akhirnya kata Ali, Fatimah, kemarikan itu garam dengan air putih. Dan air putih campur garam. Kemudian Ali membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian diminum dan sebagian diolesi, sembuh. Ali ini ingin menggabungkan, kenapa mesti garam? Karena garam ini kan biasanya bisa mengobati luka kan gitu ya. Sementara air bisa minum tuh supaya mengobati dalamnya. Jadi menjamakan antara ruqyah dengan pengobatan medis gitu maksudnya. Nah, itu Ali pakai seperti itu kan, begitu kan, bisa pakai air, pakai minyak zaitun, kalaupun tidak harus disentuh kan. Karena pengaruh ruqyah ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh ruqyah itu yang tahu hanya Allah. Oh enggak Ustaz, ketika saya ruqyah dikejang-kejang baunya. Bisa saja itu acting jinnya tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi cukuplah kita bacakan Quran saja. Kalau perlu tiupan, ya sentuhan-sentuhan, tapi lihat siapa yang Anda ruqyah. Siapa yang Anda ruqyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebutkan tentang adab peruqyah sendiri, yang pertama dia seorang muslim. Tidak boleh orang kafir dia meruqyah. Orang kafir ini ngapal ayat-ayat ruqyah, kemudian suruh ngeruqyah kita. Dia aja kafir. Jadi orang yang meruqyah itu harus muslim. Yang kedua, adlan fi dinihi, harus punya track record dalam agamanya. Jangan ahli maksiat pula meruqyah, nggak ada masalah sebenarnya, tapi kan kurang yakin jadinya kan. Kemudian yang ketiga, an ya'taqid ar-raqi annallahu wasyafi. Peruqyah harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat, an yakuna raqi aliman bituruqil mu'alajati biruqyati syar'iyyah. Haruslah orang yang meruqyah itu tahu cara meruqyah. Jangan asal-asalan, ya. Tahu cara meruqyahnya. Taib. Lah ruqyah sendiri kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang meminta ruqyah itu tidak ada masalah, cuman dikeluarkan dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi kalau seandainya dia punya amalan yang lain selain minta ruqyah, umpamanya ada amalan lain, umpamanya dia mati syahid. Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab, kan gitu. Seandainya dia tidak tergolong amalan ini, ada amalan lain. Tidak mesti harus amalan ini saja, gitu maksudnya. Ada amalan-amalan lain yang menjadikan orang itu bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi jangan terfokus kepada orang yang minta ruqyah saja, tidak. Nah, ini juga harus dipahami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kai. Kai ini maksudnya seseorang mengobati dengan menggunakan besi panas. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hukum kai di sini. Apa kata Syekh bin Baz ketika ditanya, bagaimana hukum seseorang itu berobat dengan kai? Maka kata beliau, yajuz, boleh at-tadawi bil kai. Berobat dengan kai, besi yang dipanaskan, kemudian disundutkan ke tempat luka supaya tidak beracun dan begitu seterusnya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan asy-syifa'u fi thalathin. Obat itu ada di 3 tempat. Kayyatun nar. Menggunakan kai, besi yang disundut api itu. Kemudian kata Nabi SAW, termasuk juga hijamah. Itu juga termasuk pengobatan, tapi salah satunya Rasul mengatakan kai. Tapi para ulama ketika membahas tentang hukum ini, Syekh bin Baz mengatakan boleh, tetapi kata Syekh bin Baz, tapi kalau ada hajat untuk itu. Kalau tidak ada hajat untuk itu, jangan. Seperti umpamanya menghapus tato dengan api, ya, dengan laser, dengan apa gitu kan, itu kan masuk dalam kai juga, ya, karena laser itu kan api, ya. Kalau berhajat untuk itu ada masalah, selama tidak memadaratkan dan tidak merubah rasa takutnya kepada api lebih dibandingkan rasa takutnya kepada Allah. Karena yang menjadikan kenapa orang yang mengobati dengan cara kai itu dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, karena dikhawatirkan rasa takut kepada besi itu yang dipanaskan lebih dibandingkan takutnya dia kepada Allah, sehingga akhirnya mempengaruhi tauhid dalam bab takut tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hukum kai sendiri dalam Islam itu tidak dilarang sebenarnya, karena Nabi SAW pernah ba'atha ila Ubay ibn Ka'ab, mengutus seorang dokter kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian faqatta alahu irqan wa kawahu bin nar. Kemudian beliau, maksudnya tabib tadi, tiba-tiba memotong urat si Ubay ibn Ka'ab ini, kemudian setelah itu mengkainya. Karena di zaman itu kan kalau orang tersabat pedang, ya kawan, perang kan pakai pedang kan, hadap-hadapan, sabat sana sabat sini gitu kan. Mungkin zaman sekarang kan banyaklah obat-obat supaya steril dari bakteri dan yang lainnya. Zaman dulu kan susah, apalagi di peperangan kan, terpaksa supaya jangan kemudian darahnya ngucur atau supaya tidak tetanus atau apa, maka dibakarkan besi, diletakkan di tempat lukanya itu. Itu kan sakit sekali kan begitu ya. Itu namanya kai, ya. Nah, Nabi SAW dijelaskan dalam Sahih Bukhari juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa aku pernah mengkai bisul yang ke arah dalam sedangkan Nabi SAW masih hidup. Bisul aja dikai itu. Disundut besi panas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu, dan Rasul masih hidup tidak melarangnya. Tetapi memang kebanyakan para ulama mengatakan tidak sampai tingkat haram, tapi makruh saja, dan boleh kalau mendesak. Kalau memang tidak ada penyakit kecuali diobati dengan cara begitu, maka berdasarkan fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, dibolehkan. Ini yang kedua, sifat yang kedua kai. Yang ketiga, wala yatatayyar, tidak tatayyur. Tatayyur ini diambil dari ta'ir, artinya diambil dari burung.
Jadi bahasa tatoyur itu diambil dari burung. Karena orang-orang Mekah ini ikhwan, mereka kalau hendak berbisnis kan hanya kedua negara saja. Allah menyebutkan rihlatas sitai was-saif, musim dingin dan panas gitu ya. Ke Yaman atau ke Syam. Jadi dagangannya penduduk Mekah itu kalau tidak ke Yaman, ke Syam, karena Yaman di zaman itu lebih maju dibandingkan Saudi. Sekarang terbalik gitu ya. Sehingga mereka kalau dagang ya ke Yaman atau ke Syam. Lah, ketika para pedagang ini mau berangkat dagang nih, maka mereka akan menerbangkan burung. Kalau burung ini ngarahnya ke Syam, tidak jadi mereka. Walaupun ngarahnya ke Yaman, pamannya saya mau dagang ke Yaman nih, saya arahkan burung, tiba-tiba terbang ke Syam, nggak jadi berangkat. Itu tidak mendatangkan untung tapi buntung. Ataupun saya dagang nih, bulan ini mau ke Syam, diterbangkan burung, tetap ngarah ke Syam, tidak jadi. Makanya Syam disebut Syam karena tasya'um. Kenapa Syam disebut Syam oleh orang-orang jahiliyah itu? Karena dianggap tasya'um, arah yang membawa sial. Tapi kalau menerbangkan burung arahnya ke Yaman atau arahnya ke arah lain, pokoknya jangan ke Syam saja, berangkat mereka. Rupanya tatoyur ini berkembang. Ya, kalau dulu kan cuma pakai burung saja kan. Kalau di zaman sekarang tatoyur ini kemana-mana. Makanya para ulama mengatakan definisi tatoyur itu seseorang menganggap sial ataupun untung karena sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dimimpikan, sesuatu yang dirasakan, maka mereka bisa menyimpulkan, oh ini ada masalah, ini ada hoki. Kalau umpamanya yang gatal tangan kanan gini, wah mau ngasih duit ntar lagi nih. Oh gatal tangan kiri, aduh dek kolektor pula datang nih. Kan itu ya. Ini kan aneh itu. Kalau saya dulu masih kecil itu, kalau ada kupu-kupu si rama-rama yang besar itu, wah berarti ada tamu kepala desa nih. Kalau kupu-kupunya kecil, tetangga cari makan katanya. Orang dulu kan begitu ya. Itu namanya tatoyur ikhwan. Ya tatoyur seperti tidak boleh. Apalagi sampai ke angka 13 hilangkan itu tatoyur. Nah ini tatoyur namanya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadi wa in tusibhum sayyi'atun tatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata ini disebabkan usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kadang-kadang ada orang yang menganggap orang lain itu sial. Umpamanya antum baru buka toko, tiba-tiba ada orang beli, seram sekali wajahnya itu ya. Kemudian antum langsung tutup tokonya. Wah ini orang yang pertama beli aja kayak gini, jangan sial pula sampai malam. Gara-gara orang yang beli pertama mukanya nggak jelas gitu kan, akhirnya antum katakan wah ini bawa sial ini, orang kayak gini pula yang pertama beli gitu ya. Ataupun dia marah-marah ketika beli itu ya, pagi-pagi udah marah-marah gitu, ini bawa sial aja orang ini. Nggak boleh, manusia itu tidak boleh seperti itu disial-sialkan, karena semua sial ataupun tidak sial itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jam berapa? Lewat 15, 11 masih ada waktu. Taib. Jadi sekali lagi tatoyur ini termasuk kesyirikan. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. 3 kali Rasul mengatakan, dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Hanya saja Allah menghilangkan dengan tawakal kepada Allah. Jadi setiap orang itu terkadang ada tatoyurnya, kawan. Contoh umpamanya nih, antum yakin orang yang nabrak kucing itu sama aja dengan nabrak ayam. Sekali kejadian persis sama antum yang nabrak kucing itu, kepikiran juga antum tuh. Itu tatayur juga. Tapi kalau antum bertawakal kepada nggak ada apa-apa lah, nabrak kucing sama dengan nabrak kodok, apa masalahnya ya. Karena kadang-kadang orang termakan mitos kan, termakan khurafat, cerita-cerita orang dulu.
Kalau antum nabrak kucing, maka antum harus turun, harus dikafani, disolatkan, dikuburkan di Tamiah. Baru antum tidak ada masalah perjalanan, kan begitu. Ini dari mana? Nggak ada, itu khurafat saja. Antum nabrak kucing dengan nabrak ayam lu sama. Kalau mau dikubur tuh dikubur supaya bangkainya tidak menyakiti orang saja baunya. Ya ambil kubur gitu saja, supaya kalau tidak dikubur nanti bangkainya bau. Itu saja keyakinan kita. Jangan kemana-mana keyakinannya. Oh bukan Ustaz, karena kucing itu binatang kesayangan Nabi. Oh, Nabi lo nggak melihara kucing. Oh bisa kesayangan Nabi pula. Yang melihara kucing lo Abu Hurairah. Ya. Dan tidak semua sahabat melihara kucing. Kebanyakan sahabat tidak melihara kucing. Cuman Rasul mengatakan kucing itu kenapa kemudian liurnya tidak najis? Karena fa innahu tawafina alaikum. Dia binatang yang jinak yang suka berputar-putar di tengah-tengah kalian, kata Rasul. Hanya itu saja kok. Enggak lebih daripada itu. Jadi intinya bahwa bicara soal tatoyur ini dikembalikan kepada tawakal dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan yang keempat, ciri atau sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicukupi hidupnya. Dan yang terakhir inilah yang paling berat. Tawakal ini paling berat sekali. Oke lah, antum tidak tatayur karena sudah ngaji tauhid gitu ya. Antum tidak berobat dengan kai, antum tidak minta ruqyah mungkin iya. Tapi bertawakal ini berat. Tawakal ini ujiannya berat sekali. Kenapa demikian? Karena hati kita ini masih terpaut dengan selain Allah. Terkadang lebih besar dibandingkan keterpautan hati kita kepada Allah. Seperti kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada usaha kita, ya, kepada permainan teman-teman dan begitu seterusnya lebih kuat. Atau keterkaitan dengan harta, jabatan, pangkat dan begitu seterusnya. Sehingga ketika ada masalah sedikit, memangnya kena PHK, kena pecat, stresnya setengah mati itu. Stres nggak bisa tidur. Ya, mau sholat aja ndak khusyuk. Baru diumumkan aja nama antum di situ. Belum dipecat, baru diumumkan, udah stresnya kayak kiamat tuh. Kenapa nama saya di situ katanya? Ya. Padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, boleh jadi itu jalan terbaik. Sengaja Allah ingin yang terbaik kepada antum. Mungkin di perusahaan itu kurang baik bagi antum, makanya Allah keluarkan antum dari situ. Boleh jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang dianggap jelek di mata kita itu rupanya baik pula di sisi Allah. Betapa banyak orang yang keluar atau dikeluarkan dari PT, akhirnya kemudian jadi pengusaha. Siapa yang tahu? Tapi ada juga sebaliknya, di PT dia gajinya tinggi, pas keluar pula aduh susah kerjanya. Yaitu juga yang terbaik. Boleh jadi ujian bagi kita, ingin Allah mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita, atau karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu yang kita tidak tahu. Ya, semua ada hikmahnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tawakal sendiri banyak keutamaannya. Pertama, Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, tawakal adalah alamat keimanan orang. Karena Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya bahwa alamat keimanan itu ditonjolkan dengan tawakal. Dan tawakal itu yuzilul humum wa yufarrijul ahzan wal humum. Lebih daripada itu, tawakal bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan susah, bisa menghilangkan sedih. Ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka itu semua akan hilang. Dan tawakal ini adalah obat untuk tatoyur dan tasya'um. Tadi pembahasan tatoyur. Kalau kita tidak ingin tatoyur, tawakal kepada Allah. Sandarkan ke hati kepada Allah. Jangan disandarkan kepada apa yang dilihat, apa yang didengar. Umpamanya antum bermimpi, jelek kali mimpinya, maka tidak perlu dipikirkan mimpi itu, tawakal aja kepada Allah. Enggak mungkin terjadi kok, tenanglah kita. Ya. Atau umpamanya pas jalan-jalan nih malam-malam, nengok sekelebat apa gitu ya, yang menakutkan, enggak usah dipikirkan, tawakal aja kepada Allah.
Itu jin nakut-nakuti aja. Atau umpamanya mendengar sesuatu malam-malam, entah apa yang jatuh di dapur, entah kaleng kongguan atau apa gitu ya. Tahu-tahu kucing pula ditabrak. Kan enggak tahu kan? Tapi kadang-kadang kalau tengah malam Jumat Kliwon kan, apa ini? Ada apa ini kan gitu ya. Tawakal Allah, enggak ada apa-apa. Suara saja. Karena bagaimanapun jin itu, syaitan itu, dia berusaha masuk dalam setiap media untuk menakut-nakuti kita sehingga timbul was-was, akhirnya tatayur. Syaitan itu akan masuk ke media apa aja. Masuk ke angin, masuk ke suara. Setan itu masuk ke bayangan. Kadang-kadang lagi diam, gorden kok goyang-goyang, masuk dari situ. Ya, ada apa goyang-goyang. Rupanya ada kucing. Cuman nggak nampak anak kucing itu kan, tapi setan dah masuk di situ. Jadi kita udah merundung, apa? Takut ya kan? Ya. Kemudian juga rupanya jendela kurang tertutup sedikit aja, angin masuk kan kita tidak tahu. Dia bisa lewat angin, lewat suara, lewat apa-apa kita tidak tahu. Ya. Makanya tawakal Allah, jangan pedulikan karena itu bisikan-bisikan syaitan supaya kita takut kepada selain Allah Azza wa Jalla dan melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga tauhid, kesempurnaan tauhidnya hilang. Karena yang menjadikan orang masuk surga tanpa hisab dan azab itu kesempurnaan tauhid. Ingat ya, yang menjadikan dia masuk surga tanpa hisab dan azab karena sempurna tauhidnya. Lah ketika kemudian orang minta diruqyah, inilah mulai mengurangi kesempurnaan tauhid. Ketika minta kai juga sama, ketika tatayur juga sama, ketika tidak tawakal juga sama. Akhirnya ketika tauhidnya kurang sempurnanya, maka dia tidak digolongkan pada orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.